Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erma Sihata Muhammad dengan NIM 72114197176. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengguna dan pengembang sistem. Yang pertama ada organisasi bisnis. Apa itu organisasi bisnis? Organisasi bisnis adalah suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Area-area bisnis dasar perusahaan adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Dalam gambar tersebut terdapat ilustrasi dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. SIM dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah dalam figur tersebut mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Lalu ada organisasi layanan informasi. Yang pertama, sumber daya informasi. Sebagian besar sumber daya ini berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief of Information Officer atau CEO. Sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Dan yang kedua ada spesialis informasi untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialis informasi meliputi 1. Analis sistem. Analis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kedua, administrator basis data. Tugasnya terbagi dalam 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Yang ketiga ada webmaster. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Yang keempat ada spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja sama dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Yang kelima, programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh analis sistem untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dan yang terakhir, operator. Operator menjalankan peralatan komunikasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Selanjutnya, struktur organisasi layanan informasi. Spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Unit-unit organisasional yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit IT. Struktur ini dibagi menjadi 2, yaitu tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi dan struktur organisasi inovatif. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi, perusahaan menugaskan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Unit-unit operasi, administrasi basis data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan maupun pemeliharaan. Lalu struktur organisasi inovatif. Hal ini dicapai dengan memberikan wewenang kepada unit IT korporat untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan infrastruktur IT dan wewenang kepada area-area bisnis untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan IT secara strategis di area-area mereka masing-masing. Di akhir tahun 1970-an, berkembang minat dari pihak pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputernya sendiri. Suatu pendekatan yang disebut dengan komputasi pengguna akhir atau
End User Computing bisa juga disebut EUC, berarti pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. 4 pengaruh utama yang menyebabkan timbulnya komputasi pengguna akhir adalah dampak pendidikan komputer, antrian layanan informasi, murahnya peranti keras, dan peranti lunak siap pakai. Lalu apa sih keuntungan komputasi pengguna akhir? EUC memberikan dua manfaat utama, antara lain menyamakan kemampuan dan tantangan dan mempersempit jarak komunikasi. Sementara risiko komputasi pengguna akhir adalah sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Selanjutnya, kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Yang pertama ada pengetahuan pengembangan sistem. Pengetahuan adalah suatu yang dapat dipelajari baik itu melalui mata kuliah formal ataupun melalui upaya sendiri seperti membaca dan mengamati. Pengetahuan pengembangan sistem dibagi menjadi 4, yaitu pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, teori sistem, dan pembuatan model sistem. Pengetahuan komputer merupakan kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Lalu penggunaan pengetahuan informasi meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah-langkah pemecahan masalah. Lalu teori sistem menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Dan yang terakhir pembuatan model sistem, yaitu terdiri atas berbagai cara untuk mendokumentasikan suatu sistem. Yang kedua ada keahlian pengembangan sistem. Keahlian ini dibagi menjadi 4, yaitu keahlian komunikasi, kemampuan analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Selanjutnya ada otomatisasi kantor. Office Automation atau OA meliputi sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya ada kantor maya, telecommuting, dan hoteling. Apa itu? Yaitu suatu istilah yang menggambarkan bagaimana seorang karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Lalu apa sih keuntungan kantor maya? Keuntungan kantor maya antara lain biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan kontributor sosial. Sementara kerugian kantor maya antara lain moral yang rendah, dan kekhawatiran akan risiko keamanan. Selanjutnya ada organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan. Di sebuah organisasi maya, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Dan yang terakhir, menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Pengembangan sistem pada awalnya dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi. Namun lama-kelamaan, pengguna telah memainkan peranan yang semakin penting. Sampai ke suatu titik ekstrim, pengguna dapat melakukan seluruh pekerjaan pengembangan. Tidak hanya pekerjaan pengembangan saja yang berubah. Keadaan di mana pekerjaan dilaksanakan juga ikut mengalami perubahan. Organisasi tidak lagi berbentuk fisik, yang mengharuskan pekerjaan dan pekerja berada pada suatu lokasi fisik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.